Halo guys, welcome back to my video. Nah, di video kali ini mau gue buat agak berbeda. Jadi kan karena kebetulan temen gue baru pulang atau baru datang dari Jepang, sekitar setahun atau 2 tahun kayaknya ya udah di sana dia. Nah, jadi gue pengen buat sesi tanya jawab gitu. Gue mau kasih pertanyaan-pertanyaan yang unik tentang gimana sih orang-orang di Jepang, gimana sih makan makanan di sana, suasananya, kerjaannya, pendidikannya, berapa jam di sana kerjanya, penghasilannya. Nah, ini kebetulan di luar lagi hujan, jadi gue tinggal nunggu temen gue aja. Minasan, konnichiwa. Oke, satu, dua, tiga. Minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Nah, oke guys, ini gue di sini lagi sama temen gue. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Halo guys, nama gue Sarah. Nama lengkapnya Sarah Fauziah, bisa dipanggil Sarah. Iya, Dia temennya namanya Sukma Sarah. dari SMP. Dia temennya SMP gue guys. Ada kisah-kisah kelam-kelam gitu ya begitulah. Jadi ceritanya waktu itu gue punya pacar mantan gitu kan. Dia sempat suka sama pacar gue aja. Kapan? Yang itu loh, yang itu. Jadi awalnya tuh mantan gue kayak ngebaper-baperin dia terus dia suka. Tapi dia nggak tahu kalau misalnya mantan gue udah punya Lupa lo padahal. Yaudah next. Yaudah nggak apa-apa. Oke, ini banyak banget kan yang pengen tahu dia di sini tuh baru di Jepang tuh udah 2 tahun ya Sar? Ya, hampir 2 tahun. Yes, hampir 2 tahun di Jepang. Sekarang baru liburan di Indonesia. Ya sekarang baru balik lagi ke Indonesia. Katanya sih kangen, rindu gue kali. Apa rindu yang itu? Dan ini banyak banget kan pertanyaan-pertanyaan yang pengen banget ditanyain gitu. Kepo gimana sih keadaan tuh di Jepang tuh gimana, suasananya tuh gimana di Jepang. Ini kita mulai dari pertanyaan pertama aja. Oh ya, sebelumnya kasih tahu dulu dong, lo tuh di Jepang sekarang lagi kuliah, kerja, atau lagi gimana? Pas awal masuk Jepang gue sekolah bahasa dulu, habis sekolah bahasa gue masuk ke universitas di Jepang. Oke gitu. Ini yang pertama, ceritain kenapa sih bisa tinggal di Jepang. Jadi ceritanya gini, pas itu kan gue kuliah di pokoknya gue kuliah di suatu universitas di Malang. Terus karena kebetulan bokap gue itu dapat dinas ke Jepang, jadi gue ikut deh ke sana. Jadi kuliah yang ada di Malang dulu ditinggalin, terus alhamdulillah sekarang tinggal di Jepang sama keluarga. Tapi cuman bokap gua sama adik gua doang. Bokap gua nggak ikut. Tahun ini itu sebenarnya gua pengen ngajak bokap gua ke Jepang tinggal di sana. Jadi satu keluarga. Oh gitu. Ya. Jadi di Jepang ini lo rencananya akan menetap atau cuma kayak jangka waktu panjang gitu? Rencananya sih insya Allah Menetap ya di sana. Doakan saja. Amin gitu. Nah, ini ada yang kedua, suasana di sana tuh gimana sih? Kayak orang-orangnya, makanannya, musimnya. Musim di sana tuh ada berapa musim gitu kan? Sebagai orang Indonesia kan belum pernah ngerasain salju gitu kan? Gimana sih Banyak rasanya banget sumpah salju? pertanyaannya. Jadi itu pas pertama kali masuk ke Jepang itu gue baper banget sumpah. Dan kalian pasti bakalan ngerasain bapernya. Jadi itu di dalam kereta ya mah. Di dalam kereta itu itu kursi kosong. Jadi orang Jepang itu duduknya orang Jepang terus dikasih space satu-satu gitu. Dikasih space tuh buat apa tuh? Iya, nggak tahu. Jadi nggak mau deket-deket gitu Oh, orang nggak. Jepang. Oh, Jadi nggak. saking individualisnya itu segitunya gitu loh. Oh, mereka Jadi kita duduk nggak ada yang dempet-dempetan. nggak boleh dempet-dempet gini ya, kayak Palingan bisa gitu. Iya, bisa. S1. Nah itu awalnya gue kira apa ya, rasis kan, karena gue pakai kerudung kan di sana. Soalnya kan yang pakai hijab kan disangka rasis gitu kan. Oh gitu. Kayak ternyata emang orang Jepang kayak gitu. Terus lama-lama gue makin tahu gitu gimana, terus makin cuek sama penampilan, ya udah. Makin cuek, jadi makin nggak peduli gitu orang mau ngomong apa. Tapi awal-awal lo masuk situ, tanggapan mereka tuh gimana sih? Kayak semacam, apa sih kayak gitu-gitu, so kenal banget sih gitu. Enggak, soalnya kan gue pakai kerudung, jadi kalau misalnya lo masuk kereta atau lo jalan, pasti orang-orang ngeliatin ini apa, aku pakai hijab.
Oh gitu, Jadi jadi kayak kadang gue ngerasa kayak ISIS gitu loh, gue disangka ISIS beneran, sumpah. ada kejadian nggak enak gak sih di sana gitu kan? Kayak misalnya kejadian yang nggak pernah lo lupain, Kayak apa? sampai kayak nggak kayak lu malu banget, atau misalnya kayak lu ngerasa minder, takut gitu, khawatir atau gimana gitu. Khawatir belum ada sih sampai saat ini. Jadi kalau di Jepang kayak ya cuek-cuek aja gitu orangnya. Jadi orangnya itu nggak benar-benar nggak peduli satu sama lain, satu sama lain. Oh, individual gitu ya. Individual. Jadi ya cuek aja. Berarti di sana kayak nggak masuk komunitas atau apa gitu, nggak terlalu ini ya? Ada komunitas. Tapi gue cuman berkumpul sama komunitas orang-orang Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia aja. Oke, kita next. Di sana tuh makanannya kayak apa sih? Kayak misalkan kalau di sini Indonesia kita lebih ke nasi gitu kan. Kalau tanpa nasi tuh kayaknya gimana gitu kan. Orang Jepang juga ini loh makan nasi juga. Oh, makan nasi juga Iya, ya? makan nasi, sama-sama makan nasi. Tapi kan pagi di situ nggak ada, San. ada kok, ada, cuman nggak di Tokyo-nya, di pelosok-pelosok masih nanam kok. Ada nanam padi. Terus ada yang import juga. Oh, import. Enggak kok, soalnya gue nggak bisa mikir gitu kan. Jepang kan salju gitu kan, yang nggak ada panas gimana, panas paling nggak terlalu panas kayak Indo ya, Sar. Jadi di Jepang itu ada 4 musim kan, ada musim salju, musim semi, musim gugur, sama musim panas. Jadi itu padi itu dipanen. Jadi kan kalau misalnya Indonesia panen bisa 3 kali, 2 kali kan. Kalau di Jepang cuma setahun sekali doang panennya. Jadi harga beras Jepang tuh mahal banget. Jadi biasanya kita import dari Australia. Nah, buat kalian nih orang Indonesia yang ada kemampuan untuk bisa kirim beras ke Jepang gitu kan, jual, kalian bisa dapat Indonesia tuh kalian harus pasti bisa. Soalnya kalian tuh ladang semua, beras tuh di mana-mana, padi di mana-mana. Kalau di sana tuh beras mahal, Jangan tahun impor, sekali. jangan impor. Nah, tuh jangan impor. Kalau bisa ekspor. Ya, Yes. betul. Oke, lanjut. Di sana gue kan belum pernah ngerasain salju nih. Awal-awal lo di Jepang terus lo ngerasain salju tuh gimana sih? Dinginnya kayak apa gitu? Awal-awal ngerasain salju tuh seneng gue ngeliat kayak orang-orang gitu. Terus lama karena gue nggak kuat dingin, jadi gue nggak suka musim salju. Lama nggak suka musim salju. Nggak tahu sih orang lain. Gue lebih suka musim panas kayak di Indonesia. Cuman gue nggak suka udaranya kan ini ya apa, polusi ya. Banyak polusi. Kalau di Jepang nggak terlalu banyak polusi. Nah, kan kalau kita di Indo ini kan pakai kendaraan kayak mobil, motor gitu kan. Terus kalau di Jepang tuh gimana sih, kendaraannya sama kayak gini atau naik sepeda gitu kan? Kalau gue itu jalan kaki, kemana-mana itu harus jalan kaki. Kenapa? Sumpah. Jadi kan di Jepang itu harga mobil sama motor murah kan. Tapi harga pajaknya itu mahal banget. Hah? Ada pajak gitu? Ada pajak, terus ada SIM-nya. SIM-nya itu kayak 20 juta ada. Iya, bikin SIM. Iya kan, mahal banget kan. SIM 20 juta guys, kalian yang di Indonesia harus banyak bersyukur. Terus juga ditambah lagi di Tokyo itu nggak ada parkiran, jadi itu kalau parkiran itu mahal banget ya. Parkir sejam aja bisa 1.000 yen, kayak sekitar 1.000-an gitu. Jadi itu orang-orang rata-rata jalan kaki apa nggak naik sepeda. Berarti kayak di luar. Kecuali kalau misalnya kita itu tinggal di pedalaman. Kalau di pedalaman kan parkir masih gratis kan. Terus ladangnya masih ada tempat, ada sisi tempat. Berarti kayak London gitu ya. London kan juga sama tuh kayak naik sepeda gitu. Nah tuh bisa dicontoh guys. Selain mengurangi polusi udara, dia juga lebih mengurangi harga bensin. Ini kan baru lagi nih ke Indonesia gitu kan, Sar. Jadi tadi kan dia jemput gue nih gitu kan, bawa motornya tuh kayak goyang-goyang gitu. Gue jadi ngeri sendiri sama bawanya. Lo udah berapa tahun gak bawa motor, Sar? Udah 2 tahun. Dia 2 tahun tuh gak bawa motor, sekali bawa motor langsung kayak set gitu, goyang-goyang gitu kan. Kenapa nggak lu aja yang bawa motor tadi? Nggak dibolehin. Gue kalau bawa motor, nyokap gue gak pernah boleh. Oke, next ya kita lanjut. Awal tinggal di Jepang. Alasan. Gitulah pokoknya. Awal tinggal di Jepang gimana caranya lu bisa adaptasi? Awal tinggal di Jepang gimana caranya gue bisa adaptasi? Gimana ya, kan gue
tinggal sama keluarga. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ceritanya sama keluarga. Jadi ya adaptasi aja, soalnya ketika gue pulang tuh gue kayak punya rumah gitu. Gue ngerasa kayak gue punya rumah dibanding yang apa ya, student pelajar-pelajar yang sendiri merantau. Itu gue masih alhamdulillah masih lebih baik kan. Ya masih ada orang tua di rumah yang setia mendukung. Jadi ya adaptasi nggak terlalu sulit bagi gue ya. Gue nggak terlalu sulit untuk adaptasi. Pertama kali lo dapet teman yang benar-benar asli orang Jepang? Sumpah, boleh jujur nggak? Gue nggak punya teman orang Jepang. Iya, palingan teman yang gue kenal orang Jepang itu yang biasa. Gue kan ngajar bahasa Indonesia. Gue pernah ngajar bahasa Indonesia kan. Nah, itu murid gue tuh orang Jepang 2 orang. Nah, ya itu palingan temen gue. Terus sama guru-guru gue. Terus sisanya itu gue gimana ya, gue bukan gimana sama orang Jepang, cuman gue lebih suka bermain sama orang Taiwan, Hong Kong, sama orang bule. Bukannya rasis atau gimana, cuman gue kayaknya lebih suka main sama mereka. Orang Jepang itu gitu guys, dia lebih individual gitu. Jadi kalian yang tinggal di Indonesia harus baik-baik bersyukur. Karena kenapa? Karena kita selain mempunyai keluarga juga punya teman yang lebih sosialismenya kuat. Oke, next lanjut. Kangen gak sih di Indonesia gitu kan? Enak Indonesia apa Jepang? Tentang apa dulu nih? Tentang suasananya, teman-temannya. Kalau suasananya gue lebih suka di Jepang. Iya pasti. Tentang kerja, terus tempat tinggal. Tapi kalau misalnya buat main itu lebih enak di Indonesia. Indonesia tetap ya. number one. Walaupun tinggal di Jepang dan berniat untuk menetap di sana, hatinya tetap di Indonesia. Betul. One, asik aja. Lebih enak negara sendiri di mana-mana. Yes, itu dia. Next di Jepang, itu udah tadi ya, di Jepang ngapain aja tadi, kerja gitu kan? Kuliah juga ya, Sar? Iya, sekarang gua kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja, gila keren banget loh. Lanjut menetap di sana. Gaji di Jepang berapa sih rata-ratanya? Gaji di Jepang part time. Kalau part time itu standar di Tokyo, tiap daerah itu beda-beda. Tapi di Tokyo sendiri per jam itu 1.000 yen. 1.000 yen berapa rupiah? 1.000 yen sekarang 150.000. 150.000 1 jam. Berarti kalau di Indonesia itu kerja 8 jam dikali 150.000 berapa tuh? 12 juta ya? Apa? 150.000 dikali 8 jam. Bentar, 18 kali 5 9 juta, 9 juta 150.000 dikali 8 jam 1,2 juta sehari. Sehari, jadi sejam itu 150.000, kita 8 jam itu 1.200.000. Itu sehari 1.200.000 guys. Bagi kalian yang rajin kerja, tapi jangan terlalu tergiur sama gaji Jepang yang tinggi, soalnya kan ketika kita kerja kan kita bayarannya tinggi, jadi tenaga yang dikeluarkan juga ekstra. Nah, jadi kerjanya 2 kali lipat, 3 kali lipat di Jepang. Di sana tuh kerja berapa jam sih? Kalau misalnya karyawan biasa ya standar 8 jam. 8 jam sama 8 jam. Tapi kalau ini kan gaji part timer, jadi kalau misalnya lo lebih panjang lagi, nggak 8 jam, lebih dari 8 jam nggak lebih lagi. Bisa. Tapi tetap jangan terlalu tergiur sama gaji yang tinggi ya guys, karena di sana pengeluarannya juga tinggi, biaya hidupnya, makannya, ya sama aja sebenarnya sih setiap negara itu. Oke, kita next lanjut. Belajar bahasa Jepang itu udah berapa lama? Belajar bahasa Jepang sekitar 1 tahun. 1 tahun? Iya, 1 tahun dan lo udah bisa? 1 tahun. 1 tahun. Tergantung sih tiap individu. Jadi ada orang yang jago ngomong, ada yang jago nulis kanji. Nah, kalau misalnya tiap orang beda sih, namanya bahasa kan bakat ya. Jadi ada yang 6 bulan itu udah jago banget bahasa Jepang. Gue aja bahasa Inggris tuh, ya Allah masih susah banget. Soalnya lo itu bergaul sama orang yang ini loh, orang yang pengen belajar bahasa Jepang, jadi otomatis bisa. Kalau kita kan selama 12 tahun belajar bahasa Inggris kan orang bergaul sama orang Indonesia. Susah ya, susah benar-benar dipaksa ngomong. Ya benar.
Tapi kalau boleh jujur bahasa Jepang sama bahasa Inggris lebih mudah bahasa Jepang. Beneran, itu beneran. Nah, buat kalian yang terjemahan, supaya awalnya tuh gue suka banget sama Jepang gitu kan, kayak berniat tuh gue kapan ya bisa ke Jepang gitu kan, bilang tahu juga gini bla 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 bla. Tapi setelah tahu gitu kan gimana Jepang itu, ternyata Jepang tuh gak enaknya ya itu, dia lebih individualisme, tapi lebih enaknya suasananya, musimnya ya lebih banyak gitu, musim semi. Itu kayak sakura gitu ya, sakura ya. Sekarang lagi musim sakura. Nah tuh musim sakura lagi bagus-bagusnya kali ya. Kok lu nggak pulang aja? Oh ya nggak bisa. Tapi gue udah menikmati sakura sebelum gue pulang. Oh iya. Gue udah menikmati sakura. Lu di Indonesia tuh di Selakata baliknya udah dari bulan apa sih? Di sini gitu. Sekarang kan tanggal berapa? Sekarang bulan April. Sekarang kan tanggal 6 April. Nah, gue balik ke Indonesia tanggal 8 Maret. 8 Maret. Jadi sebenarnya tanggal 27 Maret kan gue harusnya balik, tapi ketika check-in di bandara ditolak visa gue. Kenapa? Katanya nggak boleh balik lagi, udah terlanjur di blok Indonesia. Sedih banget ya sih, kejuan. Udahlah, Berarti lu belum bisa balik? belum bisa balik. Dia belum bisa balik ke Jepang guys. Iya, soalnya kita kan lagi lockdown ya, karantina. Karena virus corona. Yes. Tapi pas lo kesini itu kan juga lagi corona-coronanya gitu kan. Itu ada kayak dilema-dilema apa gitu di bandara misalnya. Sebenarnya sih pas awal misalnya corona di Jepang itu gue biasa aja, bener-bener biasa aja kayak semacam virus biasa. Ternyata makin kesini orang yang terinfeksi itu lebih banyak kan, banyak banget, kayak cepet gitu loh, cepet meningkat. Jadi makin kesini itu makin takut. Terus gue nonton video orang yang udah pernah kena virus corona, nah, terus parah banget deh, sampai dia itu kayak napasnya sampai jadi kayak takut gue. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya guys, amin. Nah ini kan di Jepang juga ada di corona gitu kan, kena juga Jepang. Itu corona di Jepang tuh lebih banyak di Indonesia atau di Jepang sih sebenarnya yang kena? Sekarang itu Indonesia udah 2.400, Jepang itu udah 3.000. Wow, 3.000-an guys di sana. Tapi di sana juga sama ya kayak lockdown gitu kan, karantina gitu. Di Jepang itu nggak ada lockdown tapi ada karantina. Jadi kalau misalnya ada orang asing yang masuk Jepang itu di karantina 14 hari. Karantina 14 hari itu kayak pengecekan gitu-gitu ya? Ya, jadi kasihan banget ya sumpah. Jadi kalau misalnya ada turis datang ke Jepang itu di karantina 14 hari. Kalau misalnya orang itu punya rumah di Jepang, nah di karantinanya di rumah. Sedangkan kalau misalnya nggak punya rumah, jadi di karantinanya di hotel. Tapi hotelnya kita suruh bayar sendiri. Gempor nggak? Gempor ya? Suruh bayar sendiri dong. 14 hari lo bayangin lo ke Jepang 14 hari di karantina dan lo suruh bayar hotel sendiri. Mahal pak. Ya Indonesia masih termasuk baik loh, masih termasuk baik. Gila. Itu kalau di Jepang itu awal-awal yang kena itu dari 1 orang, 2 orang atau dari gimana sih? Nah ceritanya gini, ketika Wuhan kan ada dokter di Wuhan, tahu nggak? Dokter di Wuhan yang mengeluarkan video kalau ada virus baru. Nah ada orang Wuhan, dia itu percaya sama dokter itu, jadi dia langsung pindah ke Jepang, langsung terbang ke Jepang. Ternyata dia itu yang terinfeksi corona di awal. Oh jadi awal mulai di Jepang kena corona tuh gitu guys. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada kapal pesiar Diamond Princess itu. Nah itu kan mendarat di Yokohama, di bawahnya Tokyo. Jadi makin meluas lagi. Gila. Tapi lo awal-awal masuk di Indonesia dites dulu kan? Iya dites dulu, Dites apa suhu aja? badan, nah, terus disuruh ngisi formulir. Jadi kalau misalnya gua nanti sakit atau apa, gua ngubungin rumah sakit yang tertera, rumah sakit khusus buat pendatang dari luar negeri. Cuma dites suhu. Dites suhu doang guys. Tapi gua udah sebulan, gua udah sebulan di rumah, gimana dong? Udah sebulan. Coba lo pikirin sebagai gue agak worry gak? Agak worry ya. Ya semoga tidak ada aneh-aneh. Semoga ya. Amin. Ya jangan sampai lah. Soalnya gue deket banget sama dia nih.
Iya, agak gimana gitu kan. Enggak mau. Canda guys, canda. Dia udah dites kok. Ya dia udah dites dan udah lolos. Jadi insya Allah aman, juga udah sebulan juga di sini dia. Tapi kalau di Jepang itu kan mau ke Indonesia tuh, itu boleh kesana juga, kayak kita keluar gitu boleh, keluar negara gitu. Gimana dari Jepang kita bisa Iya, ke Indonesia kan, lu dari Jepang ke Indonesia nih, dari sananya nggak bolehin atau gimana sih? Kan kalau dari Indonesia sini kan kita nggak boleh kayak keluar gitu. Oh, kan waktu itu 8 Maret ya, belum apa ya, corona di Indonesia kan belum terlalu menggelegar banget kan, jadi masih boleh. Sekarang udah nggak boleh. Iya, nggak boleh. Di rumah gue aja tuh di karantina. Rumah lo di karantina? Iya, maksudnya kayak per RT gitu tuh bener-bener dibikin kayak pokoknya lah gitu, buat lewat aja tuh susah. Misalnya gue sering beli jajan atau di mana gitu kan, di RT lain gitu. Nah itu yang RT-nya itu di karantina, gue gak bisa beli jajan lagi akhirnya guys. Iya, jadi mau gak mau ya harus lewat yang lain gitu. Semangat. Jangan bandel ya. Bahaya. Kalau semakin Indonesia, maksudnya semakin banyak orang Indonesia yang terinfeksi corona, nilai rupiah itu semakin turun, percaya. Nah, hah? Maksudnya gimana? Rupiah makin turun. Rupiah kan turun. Semenjak adanya corona kan rupiah turun. Rupiah naik. Serba naik. Rupiah tuh naik. Iya, lo cek kayak rupiah tuh naik kan guys? Kalau nggak salah berapa ya? Naik 15. Naik, coba lo lihat, 15.000 kalau nggak salah ya, kalau nggak Gue salah. selalu yen ke rupiah ya. Naik coy, Turun coy. naik. Berarti harga rupiah udah mahal dong. Iya, anjlok kan. Ntar lagi Udah ya. Lanjutkan. Kalau apa? Rupiah terakhir kan 156 yen. Biasa. Nih awal-awal gue ngecek itu 125. 1 yen itu 125 rupiah. Nah sekarang tuh 1 yen itu 152. Naik dong. naik, Turun dong. naik dong. Oh, naik. lebih ini dong, naik dong, mahal dong. Ini lebih mahal dong. Ini lo bayangin Nilai satu rupiah turun yen dong. 125 rupiah. Sekarang 1 yen 150 rupiah. Naik turun. Naik kan? Tadi kan dari yen ke rupiah kan Belum makan. Udah. Dia belum makan, Dia belum makan soalnya jadi kayak gitu. Belum makan kan tadi? udah makan. Dia udah makan guys. Udah makan banyak dia tadi. Kenyangan. Iya, kenyang, makanya dari tadi kami lupa kan, dari tadi minum aus. Ya rupiah jatuhnya turun dong. Naik dong. 1 yen 125. Berarti kalau misalnya 100 yen jadi 150 naik dong. Iya naik. Iya sih. Iya. Dia ngalah sih. Gua ngalah. Tapi sebenernya gue juga gak begitu tahu sih. Gak tau gue. Ngasal aja gitu kan. Lu di sini Tapi kan harganya jadi lebih tinggi. Berarti rupiah anjlok dong. ya berarti kalau rupiah anjlok, ya berarti Nilai rupiah turun dong. Nilai rupiah turun. Nilai enggak, rupiah tuh naik, tapi kalau nilai dari luar negerinya turun. Anjlok. Udah lumayan. Udah lumayan. Oke. Bagian tahu ntar komen aja ya guys. Komen di bawah. Di bawah. Ya Jadi pokoknya di bawah. rupiah itu naik apa turun? Jadi rupiah itu naik atau turun gitu? Pertanyaannya itu ya. Yang tahu komen di bawah. Nah, itu kalau di Jepang itu apa nih? Oh my god. Terus kalau misalnya di Jepang gitu kan naik kereta itu jauh-jauhan gitu. Itu kayak di Indonesia kan ada kayak gerbong 1, 2 itu kan khusus wanita, itu di sana juga ada nggak sih? Pas itu dibikin kayak gitu, gerbong pertama sama gerbong nomor 8 itu khusus wanita. Wow, Tapi 8 gerbong khusus wanita. gerbong nomor 1 dan gerbong nomor 8. Udah makan belum sih lo? Gerbong iya. Nah, tapi karena di Jepang itu kesetaraan gendernya itu diterima, jadi yang laki-laki demo. Hah? Iya, terus karena
Gila, laki-laki juga sama demo, perempuan guys. itu setara gender. Beda sama di sini kan derajat wanita lebih tinggi ya. Wanita diutamakan, kalau di Jepang itu benar-benar setara. Jadi kalau misalnya lo kerja di Jepang, ya lo disuruh ngangkat-ngangkat, ya lo ngangkat-ngangkat, bukan kerjaan cowok. Jadi cewek cowok bisa. Oh, jadi kalau di Jepang ngangkat beras gitu. kalian yang di Indonesia, khusus wanita di Indonesia, kalian harus bersyukur guys. Kenapa? Karena di Jepang aja tuh semua disamaratakan. Kalau di Indonesia tuh masih mending, perempuan lebih didahulukan. Jadi kalau lo mau kerja di Jepang, kalau lo cewek dan lo mau kerja di Jepang, Lo harus lo kuat mental. pastikan otak lo itu harus pintar. Jadi lo nggak perlu kerja yang berat-berat kan, soalnya sumpah berat banget. Nah, kalian wanita pastikan otak kalian harus pintar, harus cerdas. Kalau kalian nggak mau kerja yang berat, tuh, ya guys. Mungkin ada pesan dan kesan lo gitu, apa? Pesan dan pesan. Ini kayak udah semua deh. Iya, pertanyaannya udah semua, kebanyakan kayak ini. Kesini dia cuma berdua doang guys sama adiknya. Adek lo tuh kelas berapa sih sekarang? Adek gue sekarang kelas 2 SMA. Oh, SMA. Di sana ya, di Jepang. Di Jepang guys SMA-nya. Gila lo. Sama. Biasa aja biasa. Berarti adek lo sekarang nggak bisa pulang. Iya nggak bisa pulang. Kita berdua nggak bisa pulang sama nyokap gue. Karena nyokap gue kan berangkat tahun kemarin itu lagi ada urusan, jadi nggak bisa berangkat. Nah, coba kita simpulkan. Apa yang anaknya kepanjangan, kalau disimpulin gue lupa jadinya deh. Kesimpulannya, kalau misalnya lo mau sekolah di Jepang, hubungin gue. Enggak. Kok lo jadi kayak jadi lo marketingnya Jepang nih? Enggak. Oke. Jadi Oh ya, jadi buat kalian yang mau usaha di Jepang lewat dia bisa. ya kalau mau Dipastikan tanya-tanya, harga apa? Harga apa tuh di pesawat itu? Buat ngirim barang? Apa sih yang buat ngirim barang itu loh? Buat ekspor ada pajak? iya. Harga apa? Ekspedisi. Ya, ekspedisi. Itu pastikan harganya ditanggung sendiri. Dia hanya menjual. Kalau misalnya kalian pengen belajar dari Jepang, Gue mau endorse jilbab sih tadi sama dia, cuma dia aja di Jepang. gue jualan jilbab kok. Asik, dia di Jepang jualan jilbab guys. Jadi buat kalian yang mau lagi di Jepang dan mau beli jilbab, ke dia aja. Nama Instagramnya apa bu? Sarah Fauzanha, nanti dicantumin yang Oh, pokoknya cantumin di sini. Kalau enggak gue yang komen sendiri. oh iya, ntar dia komen di video gue nih, di bawah sini dia komen. Nanti tinggal kalian aja buka channelnya. Buka channel, lu ada channelnya tuh kan? Buka channelnya. Nanti lihat aja di kolom komentar. Iya, di kolom komentar nama Instagramnya ntar dia tulis di situ. Tapi enggak kok, gue pasti akan menaruh. Karena dia sudah berbagi pengalaman di Jepang, jadi gue akan taruh nama Instagramnya. Jangan lupa di follow, nama Instagramnya Sarah Fauzia. Sarah apa sih tadi? Oh ya, Sarah Fauz. Gue Sukma_ISLMH. Susah banget man. Itu itu sangat gampang, mudah dan praktis. Yes. Gitu. Kayaknya udah mulai panjang nih guys. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh langsung komen aja di bawah, atau boleh langsung chat aja ke gue buat yang ada kontak. Asik yang ada kontak. Nah, gue mau penutupan nih, mau pakai bahasa Jepang. Dia harus ngomong bahasa Jepang ya. Ntar dia yang translatein, gue ngomong bahasa Indonesia. Sekian, belum mulai. Sekian video saya, bukan video saya, video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Mata Aimasho. Banyak pengalaman yang bisa diambil. Apa tuh bahasa Jepang?